semuanya, shalom. Shalom. Wah, sungguh bersuka cita di pagi yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama dengan Lause Leni, dengan Lause Cindy, dan Lause Winardi. Kita mau sama-sama mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Elim. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan atas kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan setiap aktivitas kami baik di sekolah maupun di gereja. Jadikan kami sebagai anak-anak yang taat beribadah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi negara dan bangsa kami. Jauhkan kami dari pandemi corona ini. Tuhan Yesus, berikan negara kami menjadi negara yang damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kami dan lindungi kami dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung undang kita semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 祝贺学校，祝贺学校，这我们儿童大家庭，亲爱甜蜜，红包相聚，欢乐团结的对生学习成绩，赞美不已，儿童爱主教会流行，我祝你乐意珍惜，一生一生荣耀主你。dalam bahasa Indonesia. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Tapi alam cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja mati. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari dengan semangat kita mau memuji Tuhan kita angkat pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku berharga di matanya, ku istimewa. Dia mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakan bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan
Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. 来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被定于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali angkat satu pujian, We Can Make a Difference. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan isi firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dari seorang tokoh perjanjian baru, yaitu Cornelius. Di Kaisarea ada seorang pasukan perwira Italia yang bernama Cornelius. Ia sangat saleh, ia baik hati, ia suka memberi, dan ia sangat rajin berdoa. Suatu hari Tuhan menyuruh malaikat untuk menemui Cornelius, dan malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan mengingat dia. Lalu malaikat itu mengatakan Cornelius harus menjemput Petrus dari kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh pasukannya sebanyak 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Lalu keesokan harinya Bapak Petrus sedang berdoa di atas rumah. Lalu tiba-tiba ia merasa sangat lapar.
dan ia melihat ada sehelai kain yang berisikan binatang-binatang berkaki 4. Lalu malaikat menyuruhnya untuk memakan dagingnya. Lalu Bapak Petrus menolak. Sampai 3 kali ia menolak karena ia tahu itu adalah binatang haram yang tidak boleh ia makan. Lalu pada waktu itu pagi-pagi Roh Kudus menyuruh Bapak Petrus untuk turun menemui orang-orang kiriman dari Kornelius. Pada waktu itu Bapak Petrus pun ikut ke rumah Bapak Kornelius dan ia sangat senang ketika melihat keluarga dari Bapak Kornelius menyambutnya dengan sukacita. Lalu ia mengingat penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya dan ia menyadari bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan siapa orang itu. Lalu Bapak Petrus pun tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi Bapak Kornelius yang bukan orang Yahudi. Nah, teman-teman yang terkasih, dari sini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya tanpa memandang suku, tanpa memandang siapa kamu, tanpa memandang apa bahasa kamu dari negara mana. Tapi Tuhan mengasihi kamu ketika kamu orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita harus tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita juga harus taat dan patuh kepada setiap perintah Tuhan. Tidak boleh melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya dan apa yang benar untuk harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan untuk respon orang yang dikasihinya, kita harus senantiasa rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan tetap percaya dan patuh taat kepada setiap perintah Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang Bapak Kornelius. Bapak yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan yang rajin berdoa. Tuhan, saat ini kami menyadari bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak memandang suku atau siapa kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dengan apa adanya. Bapak, biarlah kami terus patuh dan taat kepada Tuhan. Dan kami boleh senantiasa percaya dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali angkat satu pujian yang terutama.因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Halo anak-anak sekolah minggu Elim, shalom. Nah anak-anak, hari ini Miss Cindy akan mengajak kalian untuk mengikuti kuis Alkitab. Kita coba dari soal berikut ini. Soal yang pertama kita buka dengan seorang yang diminta Tuhan untuk pergi untuk memberitakan firman Tuhan ke suatu tempat, tetapi dia kabur dengan kapal, kemudian dia dimakan oleh ikan besar selama 3 hari. Ya, si Yunus, Bapak Yunus ini, ke kota manakah Allah menyuruh Yunus pergi sebenarnya? A. Bethlehem, B. Tarsis, C. Jakarta,
ataukah D. Niniwe? Benar, jawabannya adalah Niniwe. Soal berikutnya. Ingatkah seorang yang pendek yang naik ke atas pohon untuk melihat Yesus? Siapakah nama orang yang memanjat pohon supaya ia dapat melihat Yesus? A. Daud, B. Zakeus, C. Petrus, D. Eutikus. Siapa namanya? Benar, namanya adalah Zakeus. Anak-anak sekolah minggu Elim memang luar biasa. Kita coba di soal yang ketiga. Siapakah nama perempuan yang baik hati, yang rajin bersedekah, serta suka menjahitkan baju untuk orang-orang di sekitarnya? Apakah dia Maria, B. Marta, C. Tabita, ataukah D. Ruth? Siapa ya? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah Tabita. Soal berikutnya, siapakah nama anak muda yang mengantuk dan terjatuh dari lantai ketiga ketika Paulus sedang berkhotbah? A. Gideon, B. Nikodemus, C. Yudas, D. Eutikus. Ya, jawabannya adalah Eutikus. Wah, pasti anak-anak sekolah minggu Elim sangat teliti dan rajin serta tertib mengikuti ibadah sehingga dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Berapa keping perakkah Yudas menjual Yesus kepada para imam? Ingat gak tentang seorang dari 12 murid Yesus yang menjual Yesus ke para imam? Berapa banyak keping perak yang dijual? A. 10 keping perak, B. 20 keping perak, C. 30 keping perak, D. 40 keping perak. Ya, Yesus dijual dengan 30 keping perak. Jawabannya adalah C. Yang keenam, soalnya, siapakah nama ibu dari Samuel? A. Maria Magdalena, B. Rahab, C. Rahel, D. Hana. Ya, Samuel yang diminta dari doa ibunya. Benar, wanita itu adalah D. Hana. Soal yang terakhir adalah, siapakah nama Raja Israel yang pertama? Ayo, A. Daud, B. Saul, C. Salomo, D. Herodes. Ya, jawabannya adalah B. Saul. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang sudah menjawab dengan tepat, Miss Siti memberikan 2 jempol untuk kalian, karena kalian adalah anak-anak yang hebat yang masih ingat tentang firman Tuhan. Nah, buat kalian yang masih ada salah, tidak apa-apa. Untuk kedepannya, kita harus lebih konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan, lebih semangat lagi. Sampai jumpa di kuis Alkitab berikutnya. Demikianlah ibadah kita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.